Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta. Dan setiap hari Rabu seperti biasa di channel YouTube kita, Premier, dan di Instagram kita. Dan saya berharap channel ini dapat membangun kehidupan rohani Bapak Ibu dimanapun kau berada. Dan sampaikan kabar baik ini ke banyak orang agar semakin banyak orang mengenal Injil kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih-Mu, kebaikan-Mu. Dan kami tahu Bapa, Engkau membimbing kami dari bulan Januari, Februari, Maret, dan hari ini kami ada di pertengahan bulan April. Terima kasih Tuhan atas segala karya-Mu. Kami tahu akan ada bulan-bulan depan yang baik dan penuh dengan kemurahan Tuhan, dan kami siap untuk berjalan bersama Engkau, dan kami siap untuk melihat kemenangan-kemenangan terjadi di dalam setiap sisi kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam Tuhan. Bapak Ibu, sermon hari ini akan menjadi kelanjutan apa yang sudah kita pelajari dari sermon sebelumnya, berbicara tentang kebangkitan Yesus memberikan kemenangan bagi orang percaya. Kita tahu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Habis itu dia dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Pada saat dia bangkit, dia masih melakukan mukjizat-mukjizat pada saat itu. Hari ini, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia mencurahkan darahnya dan kita mempercayai segala karyanya di kayu salib. Itu yang membuat status kita menjadi orang benar. Oleh karena ketaatan satu orang, maka kita disebut sebagai orang yang dibenarkan. Firman Tuhan berkata demikian. Kita tidak boleh berhenti kita status hanya sebagai orang benar. Sebagai orang benar, kita perlu mengalami yang namanya kemenangan. Kebangkitan Yesus meneguhkan kemenangannya atas maut. Jika kita membuka Alkitab kita di Filipi 3 ayat yang ke-9. Filipi 3 ayat yang ke-9 berkata demikian. Kita sama-sama buka Alkitab kita, Filipi 3 ayat yang ke-9. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi jelas kita sudah belajar dari minggu lalu bahwa ketika kita bersandar kepada kebenaran kita sendiri, itu artinya kita sedang bersandar karena ketaatan kita kepada hukum Taurat. Jika Bapak Ibu mundur ke ayat-ayat yang sebelumnya, masih di Filipi 3 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, ada beberapa hal yang ditekankan oleh Paulus berkaitan dengan ketaatannya terhadap hukum Taurat. Paulus ini, jika Bapak Ibu membaca Alkitab, dia adalah salah satu orang yang begitu taat melakukan hukum Taurat, dan dia adalah pribadi yang sempat menyandarkan kebenaran dirinya atas perbuatan dan ketaatannya kepada hukum Taurat. Filipi 3 ayat 4-5. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Paulus mau bilang gini, udah deh, berkaitan dengan ketaatan kepada hukum Taurat, aku jauh lebih baik. Ayat yang kelima, pertama, disunat pada hari ke-8. Paulus disunat pada hari ke-8. Yang kedua, dari bangsa Israel. Yang ketiga, dari suku Benjamin. Yang keempat, orang Ibrani asli. Yang kelima, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Yang keenam, tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat. Yang ketujuh, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ada 7 hal yang disampaikan Paulus kepada jemaat Filipi tentang ketaatan. Yang pertama, dia disunat pada hari ke-8, dia dari bangsa Israel, dari suku Benjamin. Tentang pendiriannya terhadap hukum Taurat, dia sama seperti orang Farisi. Sampai akhirnya Paulus menyadari bahwa semua itu menjadi sia-sia pada saat dia mengenal Kristus. Di ayat ke-8, Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi ketujuh hal tadi yang disampaikan Paulus di Filipi 3 ayat 4-5, dia bilang itu sebagai sebuah sampah
atas karena pengenalannya akan Kristus. Jadi dia sadar betul bahwa kebenaran dia itu tidak lagi berdasarkan kepada ketaatannya kepada hukum Taurat. Tapi kebenaran dia adalah kebenaran karena anugerah Tuhan berdasarkan kepercayaan. Di ayat yang ke-9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi jelas saya ingin menekankan sekali lagi di bagian awal dari sermon ini, kebenaran kita itu adalah kebenaran yang karena dianugerahkan Tuhan karena kepercayaan kita. Jadi dianugerahkan Tuhan karena kepercayaan kita, bukan karena effort kita, bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita. Hari ini kita disebut sebagai orang benar, itu hanya karena anugerah Tuhan yang kita respon dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Di ayat yang kalau kita ayat yang ke-10, Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kebangkitan Yesus itu memiliki kuasa Bapak Ibu dan berdampak kepada saya dan Bapak Ibu. Jika kita buka nanti Alkitab kita terus ayat yang ke bagian yang dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Firman Tuhan berkata, musuh terakhir yang dikalahkan oleh Yesus adalah maut. Jadi hari ini di dalam iman kekristenan tidak ada lagi musuh yang berarti di hadapan kita. Karena last enemy kita, musuh terakhir kita, yaitu maut, telah dikalahkan Yesus. Beres. Itu sebabnya di sermon-sermon sebelumnya juga kita sudah belajar. Waktu Tuhan berkata, it is finished. Sudah selesai. Dosa kita sudah selesai. Sakit penyakit kita sudah selesai. Kutuk kita sudah selesai. Kutuk terhadap macam-macam. Kutuk perceraian. Kutuk sakit. Kutuk kemiskinan. Kutuk mati muda. Entah apapun kutuk itu sudah selesai. Yang terakhir yang dikerjakan Yesus di kayu salib adalah untuk membuat saya dan Bapak Ibu mengalami hidup yang berkelimpahan. Amin. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu memiliki dampak dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sehingga apa yang dikatakan di kitab Mazmur 20 ayat 6. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ini menjadi awal nanti dari sermon kita hari ini. Sekarang aku tahu, Mazmur 20 ayat 6. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Problem terbesarnya orang percaya adalah sering sekali kita merasa tidak diurapi oleh Tuhan. Saya dan Bapak Ibu adalah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Amin. Kita bukan pribadi yang hari ini kita diurapi, besok tidak diurapi, hari ini diurapi, besok tidak diurapi. Seolah-olah Tuhan itu berhubungan dengan kita itu on off. Ya tidak, ya tidak. Saya dan Bapak Ibu konsisten, stabil ada di dalam urapannya Tuhan. Jadi jelas ayat ini berkata buat saya dan Bapak Ibu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada saya yang diurapi Tuhan. Dan Tuhan ingin memberikan saya dan Bapak Ibu kemenangan yang gilang gemilang. Jika kita membuka lagi di Ulangan 20 ayat 4 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu, berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Maksud Tuhan berjalan bersama kita untuk berperang melawan musuh kita. Maksud Tuhan berjalan bersama kita untuk memberikan saya dan Bapak Ibu kemenangan. Kemenangan di sini, saya ingin menekankan, kemenangan di sini jangan diartikan sempit. Mungkin ada masa di mana kita mungkin ditolak oleh klien. Ada masa mungkin di mana kita sepertinya bos kita kecewa dan marah kepada kita. Ada masa mungkin di mana kita sepertinya dalam memimpin suatu proyek yang gagal atau proyeknya tidak dapat memuaskan orang. Perhatikan baik-baik, kemenangan di sini tidak letterlek bahwa artinya kita terus menang di dalam setiap peperangan kita. Tetapi kemenangan di sini bukan mungkin. Kemenangan di sini artinya juga pada saat mungkin bos kita marah kepada kita, kecewa terhadap pekerjaan kita. Kemenangan di sini adalah Tuhan bisa menganugerahkan damai sejahteranya kepada saya dan Bapak Ibu.
Sehingga meskipun bos kita mungkin marah, pimpinan kita marah, kita tetap dapat merasakan sukacita, kita tetap dapat melakukan introspeksi diri, kita dapat merasakan tetap yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Jadi kemenangan di sini harus dapat diartikan dalam skop yang lebih besar. Jadi pada saat kita mengalami suatu situasi yang sulit, aduh Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan dapat bilang gini, aku akan memberikan engkau hikmat. Hikmatku yang akan menuntun engkau keluar dari masalah ini. Mungkin masalah seperti yang datang bertubi-tubi, Tuhan akan bilang, aku akan memberikan engkau hikmat. Aku akan memberikan engkau solusi. Aku berjalan di sebelah engkau dengan maksud untuk berperang melawan musuh-musuh. Dengan maksud untuk memberikan engkau kemenangan. Itu berpikir itu yang membawa kita, yang melihat kita, membedakan kita dari seorang pemenang. Tim-tim sepak bola yang besar tidak selamanya mereka menang sepanjang musim. Pernah mereka kalah. Tapi ketika mereka kalah, hati mereka hati yang besar. Mereka dapat melihat, mereka dapat fokus lagi kepada hal yang ada di depan. Mereka dapat fokus lagi kepada pertandingan yang ada di depan. Mungkin hari ini kita kalah, tetapi ada hari depan. Tetapi ada pertandingan di depan yang lebih baik lagi yang kita siap untuk menang. Sehingga apa yang dikatakan di kitab Filipi 3 ayat ke-13. Kita masuk ke Filipi 3 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saya bacakan sekali lagi. Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Salah satu strategi, salah satu hal yang dilakukan oleh Paulus untuk dapat maju ke depan, untuk melihat kemenangan-kemenangan yang ada besar di depan, adalah dengan melupakan apa yang telah di belakangku. Paulus melupakan tentang semua ketaatannya. Paulus melupakan tentang semua statusnya sebagai bangsa Israel dari suku Benjamin. Paulus melupakan tentang semua ketaatannya, penganiayaan pada saat itu. Paulus melupakan tentang semua kehebatannya dalam mentaati hukum Taurat yang tak bercacat tadi. Paulus juga melupakan semua dosa-dosanya. Dia membunuh banyak sekali orang percaya pada saat itu. Tapi kalau Paulus terus fokus kepada hal-hal masa lalu, dia fokus kepada kesalahannya, dia fokus kepada dosa-dosanya, dia fokus kepada hal-hal jahat yang dia lakukan, maka dia tidak dapat menjadi seorang yang begitu hebatnya. Hari ini saya dan Bapak Ibu perlu masuk ke dalam kemenangan-kemenangan besar yang Tuhan sudah sediakan. Dengan cara apa? Dengan cara melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu. Melupakan segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Melupakan semua ketidaktaatan kita dengan fokus ke depan. Hari ini aku tahu ada Tuhan di hadapanku. Hari ini aku tahu ada Yesus yang sudah hidup di hadapanku. Hari ini aku tahu ada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di hadapanku. Sehingga aku mau melihat ada kemenangan-kemenangan besar di depan. Orang-orang sulit maju ke depan karena dia terlalu fokus kepada kegelapan yang ada di belakangnya. Dia terlalu fokus kepada hal-hal yang menyakitkan hatinya. Dia terlalu fokus kepada hal-hal apa yang orang lain katakan. Dia terlalu fokus terhadap penolakan-penolakan. Dia terlalu fokus terhadap tindakan-tindakan orang yang mengecewakan dia. Hari ini saya dan Bapak Ibu perlu belajar. Kita perlu melihat ke depan. Sama seperti pada saat murid-murid dalam suatu situasi yang begitu sulit. Ada angin sakal yang begitu kuat. Murid-murid terlalu fokus kepada badainya Bapak Ibu. Murid-murid terlalu fokus kepada angin yang begitu kencang. Mereka bukan fokus kepada Yesus yang sedang berjalan di atas air menuju perahu. Dari 12 murid-murid hanya satu yang mencoba untuk mendatangi Yesus. Dan akhirnya murid tadi pun ikut tenggelam. Dan Yesus menolong dia. Hari ini saya dan Bapak Ibu perlu fokus kepada salib. Perlu fokus kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Bukan anginnya yang begitu besar. Bukan badainya yang begitu dahsyat. Tapi ketidakpengetahuan kita, ketidakpengenalan kita tentang betapa besar dan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Itu yang sering sekali membuat kita jadi tenggelam di dalam situasi dan masalah kita. Saat kita fokus kepada Yesus, saat kita fokus kepada karyanya di kayu salib, tentang penghapusan dosa, tentang kesehatan, tentang kelepasan atas semua putri, tentang kelimpahan.
saya dan Bapak Ibu sedang fokus kepada karyanya, maka kita dapat melihat hal-hal lain menjadi seperti hal-hal yang minor, hal-hal yang kecil. Hari ini mungkin ada bagian tubuh kita yang sedang sakit. Hari ini mungkin ada bagian tubuh kita yang sepertinya tidak nyaman. Saya sangat-sangat mendorong Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk engkau melihat kemenangan atas kesehatanmu. Jangan fokus kepada hal itu, tapi fokus, bayangkan Tuhan Yesus ke 2000 tahun yang lalu sudah mati tergantung di kayu salib. Kau terima semua cambukan itu Tuhan. Kau terima semua pukulan itu. Kau diludahin, kau dihium, kau dicerca, kau dicambuk, kau dirajam. Bilur-bilurmu jatuh dan menetes di tanah. Darahmu begitu banyak tercurah. Wow, semua itu agar hari ini aku mengalami yang namanya hidup sehat. Terima kasih Tuhan. Aku melihat paru-paruku sehat, leverku sehat, pankreasku sehat, jantungku sehat, pembuluh-pembuluh darahku bersih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi hari ini fokusnya yang kita ganti. Kemenangan-kemenangan besar dapat terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita mengganti fokus. Kita sudah pernah belajar di sermon-sermon yang dulu dari Cornerstone Jakarta. Ganti fokusnya. Dalam sebuah kamera, pada saat Anda meletakkan fokus ke dalam satu objek, dalam satu titik, maka objek-objek yang lain di belakang benda tadi itu akan menjadi blur, menjadi tidak terlihat. Saat kita meletakkan fokus kamera kita kepada satu objek, maka objek-objek lain yang ada di belakang objek tadi itu akan menjadi blur, itu menjadi tidak terlihat. Demikian juga dengan iman kekristenan. Kita perlu fokusnya kepada Yesus, sehingga segala hal-hal yang tidak menjadi fokus kita itu menjadi blur dan tidak kelihatan. Tapi ada, benar ada. Masalah itu ada, yes ada. Tapi saya ingin memberitahu, Yesus juga ada. Banyak objek-objek di belakang tadi, benar ada. Tetapi selama fokus kita kepada objek utama kita tadi, kepada Yesus tadi, kepada satu pribadi tadi, maka kita tidak melihat objek-objek lain itu menjadi suatu faktor penentu, tapi hanya Tuhan Yesus. Bahasa anak mudanya, kamera itu bokeh. Jadi main objeknya waktu kita memfoto orang, objek utamanya itu menjadi begitu clear, yang lainnya menjadi blur. Demikian juga dalam kehidupan iman percaya. Seandainya pada saat itu malam itu murid-murid hanya fokus kepada Yesus yang sedang berjalan, mau badainya terombang-ambing membuat kapal itu oleng, murid-murid harusnya tidak peduli. Tapi karena pada saat itu murid-murid bukan fokus kepada Yesus yang berjalan, mereka fokus mengalihkan fokusnya kepada apa? Mengalihkan fokusnya kepada badai dan anginnya. Maka perlahan-lahan mereka melihat kapal mereka semakin tenggelam, makin tenggelam. Sampai akhirnya Yesus datang, menarik Petrus. Seketika juga, itu juga di kitab Yohanes dikatakan perahu tadi sampai di tepi. Sudah belajar pada saat kita meletakkan Yesus sebagai fokus kita, maka Tuhan mampu membuat akselerasi. Maka Tuhan mampu membuat akselerasi yang sepertinya tidak dapat terjadi di sebelum. Amin. Kita masuk ke bagian yang penting juga dalam sermon hari ini, berbicara tentang diurapi Tuhan. Tadi di Mazmur 20 ayat 6 bahwa Dia memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Kita ingin belajar dari satu cerita tentang Daud. Bapak Ibu tahu, waktu Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, usianya masih sangat belia. Kita mencatat mungkin pipinya masih kemerah-merahan, anak ABG lah, mungkin umur 17-16 tahun, masih very fresh, masih young, smart, energetic, penuh dengan passion, penuh dengan hal-hal yang baik, antusias. Kita melihat di kitab 1 Samuel 16, kita buka sama-sama sebentar, 1 Samuel 16. Perikop besarnya berbicara tentang Daud diurapi menjadi raja. Daud diurapi menjadi raja. Di ayat yang pertama, 1 Samuel 16 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Karena pada saat itu Samuel bersedih karena Saul akhirnya ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja karena dia banyak melanggar hal-hal yang Tuhan perintahkan.
Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi di antara anak Isai ada yang akan menjadi raja. Bapak Ibu baca terus anak-anak ayat yang kedua, 3, 4, dan 5 sampai akhirnya di ayat yang ke-6 dikatakan ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat, yang pertama dilihat Samuel itu ada Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi perhatikan baik-baik, yang dilihat Tuhan adalah hati. Hati di sini berbicara tentang apa yang mengisi hati kita. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Akhirnya Samuel dan Tuhan mulai memiliki satu cara pandang yang sama. Untuk tidak fokus kepada yang sifatnya fisik. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat ke-12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Ayat ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Perhatikan baik-baik, Samuel mengurapi Daud atas perintah Tuhan. Secara fisik Daud tidak tampak lebih baik. Secara fisik Daud tidak tampak lebih tinggi dan lebih besar dari abang-abangnya. Secara fisik Daud kelihatan pipinya kemerah-merahan, matanya bagus, parasnya elok. Ayat sebelumnya tadi dikatakan Tuhan melihat hati. Menariknya Bapak Ibu, yang menariknya di ayat yang ke-21, 1 Samuel 16 ayat ke-21. Ini perikopnya berbicara tentang Daud sudah ada di istana Saul. 1 Samuel 16 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Perhatikan baik-baik. Orang yang sudah diurapi menjadi raja atas bangsa Israel, kenyataannya sudah diurapi menjadi raja atas bangsa Israel oleh Samuel. Kenyataannya, apa kenyataannya? Dia menjadi pembawa senjatanya raja. Sering sekali kita berpikir demikian Bapak Ibu. Tuhan katanya udah mengurapi aku, katanya aku udah hidup dalam kasih karunia Tuhan, tapi pekerjaanku gini-gini aja. Tuhan gak memberikan aku pekerjaan yang lebih baik, Tuhan gak memberikan kesehatanku lebih baik. Jangan salah. Tidak masalah kita memulainya dari mana selama Tuhan sudah mengurapi kita. Kalau seandainya Daud pada saat itu tidak rendah hati dan komplain, dia datang lagi kepada Samuel. Pak Samuel, saya mau ngomong deh sama Pak Samuel. Kan Pak Samuel kemarin yang mengurapi saya menjadi raja, benar? Terus kenapa sekarang saya cuma bawa-bawa senjata? Saya cuma bawa-bawa senjatanya Raja Saul. Saya ini raja loh, kan Bapak yang mengurapi saya di hadapan ayah saya, di hadapan abang-abang saya, dan di hadapan Tuhan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Tidak dilakukan oleh Daud. Karena Daud tidak fokus kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Daud tahu di mata Tuhan dialah raja. Sering sekali Bapak Ibu mengeluh, komplain, kecewa, marah, itu hanya akan memperlambat kita untuk melihat kemenangan-kemenangan menjadi nyata. Sering sekali kekecewaan kita, kepahitan kita, mungkin kemarahan kita atas masa lalu, kemarahan kita kepada orang lain, sering sekali itu yang menahan kita sehingga kita tidak dapat sampai kepada kemenangan-kemenangan besar yang Tuhan sudah sediakan. Inilah perbedaan hatinya Daud.
hati yang penuh dengan fokus kepada Tuhan. Pada saat itu Yesus belum lahir. Jadi pada saat itu Daud hanya fokus kepada Tuhan. Wah, udah diurapin aja udah seneng banget. Gimana? Apa kerjaan saya? Bawa senjata saya, kata Saul. Siap, saya bawa senjatanya. Aduh, makasih Tuhan kau udah mengurapi aku. Terima kasih Tuhan. Daud tidak memakai hak-haknya untuk komplain, untuk marah, untuk bertanya bahkan kepada Samuel tentang peristiwa ini. Tapi dia hanya mengucap syukur. Dia hanya berterima kasih. Wah, siapa saya untuk anak umur 16-17 tahun yang kerjanya cuma jaga kambing domba, tiba-tiba datang seorang pria namanya Pak Samuel, dan Pak Samuel tiba-tiba urapi saya dan saya jadi raja. Wah, ini hanya masalah waktu kok. Aku percaya itu akan terjadi. Daud tahu bahwa membawa senjata Saul itu hanya temporary, hanya sementara. Hari ini juga demikian. Pada saat engkau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa sakit penyakitku, engkau pergi dan enyah dari tubuhku. Mungkin rasa nyerinya masih ada, mungkin rasa sakitnya masih ada. Tapi percaya, itu hanya sementara. Engkau akan melihat tubuhmu pulih sempurna, sehat. Pada saat engkau harus memakan obat secara rutin, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mau percaya kepada apa yang Yesus katakan. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Makan obat ini hanya sementara. Daud membawa senjata Saul hanya sementara. Kemenangan besar ada di depan. Saat kita hidup di dalam kebangkitan Yesus, kita dapat melihat ada kemenangan-kemenangan besar di depan. Dan kondisi sulit, situasi yang pelik sepertinya, ini hanya sementara. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu tetap rest, tetap tenang dalam kondisi badai angin sakal ini. Melewati lembah yang kelam, tongkat Tuhan dan gada Tuhan itu yang menghibur kita. Daud mengerti konsep ini. Ayo dah, Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang sudah dihabiskan. Sama seperti di negara ini, begitu seseorang sudah dilantik oleh lembaga tertinggi di negara dan ditabiskan menjadi presiden. Dan habis itu apa yang terjadi? Dan hanya bawa senjata presiden sebelumnya. Membawa senjata raja. Pada saya ini raja. Tapi Daud tidak. Ini hanya temporary. Ini hanya masalah waktu. Aku akan menjadi bangsa Israel dalam dunia nyatanya. Dalam kenyataannya. Aku sudah percaya bahwa Tuhan sudah mentakdiskan aku. Tuhan sudah mengurapi aku melalui Samuel. Itu penting untuk saya dan Bapak Ibu miliki. Mungkin jika dilihat time frame pendeknya, sepertinya kita kalah. Tetapi Daud dapat melihat time frame-nya dalam jangka yang panjang, dalam periode yang lebih panjang. Saya seorang pemenang. Sering sekali masalahnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sering sekali melihat hidup ini dalam skala-skala yang terlalu kecil. Kita potong-potong kehidupan ini. Aduh, aku sakit, aku kalah. Aku kalah di project ini, aku kalah. Jangan. Lihat dalam time frame yang lebih panjang. Sama seperti saya sudah pernah sampaikan. Kalau kita punya toko, mungkin hari Senin tokonya sepi. Jangan langsung sedih dan bilang, aduh Tuhan mana kami susah nih toko sepi. Lihat ada hari Selasa, ada pengharapan, ada hari Rabu, ada hari Kamis, ada hari Jumat, ada hari Sabtu. Mungkin masih sepi juga. Lihat dari perspektif yang lebih besar. Oh iya, bulan ini akan lebih baik. Mungkin seminggu ini toko kita sepi, bulan ini lebih baik. Saya sudah pernah sampaikan, kita perlu dalam hidup ini zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Kadang-kadang kita perlu melihat detail kehidupan kita, tapi kadang-kadang kita perlu melihat dari perspektif yang lebih jauh. Seandainya pada saat itu Daud hanya fokus kepada hal kecil ini, aduh cuma bawa senjata gimana sih? Katanya jadi raja, masa jadi raja cuma bawa senjata kayak gini? Nggak mungkin deh kalau gue jadi raja gini. Udah dirapi, bawa senjata gini, bawa pedang, bawa pisau. Kan saya rajanya. Itu tidak dilakukan oleh Daud. Karena Daud sangat fokus kepada kemenangan-kemenangan besar. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin menekankan kembali sebelum saya menutup sermon ini. Berhenti mengeluh. Berhenti komplain, berhenti khawatir, berhenti takut. Karena itu semuanya akan memperlambat
saya dan Bapak Ibu sampai kepada kemenangan-kemenangan besar yang Tuhan sudah sediakan. Fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus yang sedang berjalan di atas air. Fokus kepada Yesus yang pernah mengubah 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Fokus kepada Yesus yang pernah membuka mata orang yang buta. Fokus kepada Tuhan yang pernah membelah laut Teberau. Fokus kepada Tuhan yang pernah memerintahkan burung untuk memberi makan 2 juta orang di padang gurun. Fokus kepada Tuhan yang pernah melakukan suatu hal yang besar waktu membantu Noah membentuk suatu bahtera yang sangat besar. Fokus kepada Yesus pernah memberi makan 4.000 orang. Fokus kepada Yesus yang pernah menyembuhkan orang yang sakit pendarahan, wanita yang sakit pendarahan. Saat kita fokus kepada Yesus, artinya kita sedang fokus kepada kematiannya, artinya kita sedang fokus kepada kebangkitannya, artinya kita sedang fokus kepada hal-hal yang ada di depan kita, artinya kita sedang fokus kepada kemenangan-kemenangan yang Tuhan sedang sediakan kepada kita, artinya kita sedang fokus kepada hal-hal besar yang Tuhan sudah siapkan di hadapan kita, artinya kita sedang fokus pada hal-hal baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Amin. Jadi jelas bahwa kebangkitan Yesus memberikan kemenangan bagi kita orang percaya, bagi kita orang benar. Hari ini jangan bersandar kepada kebenaran diri sendiri, jangan bersandar kepada ketaatan kita, jangan bersandar kepada kehebatan kita, jangan bersandar kepada kemampuan kita. Bersandarlah kepada apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Bersandarlah kepada apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Berlindunglah di balik ketaatan Tuhan Yesus, sehingga saya dan Bapak Ibu disebut sebagai orang benar yang memiliki kuasa doa yang luar biasa, orang benar yang memiliki kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang. Yes, saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi nanti di sermon selanjutnya. Dan saya percaya akan banyak lagi Injil kasih karunia Tuhan yang disampaikan melalui sermon ini. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang dapat mengalami dan melihat betapa besar, betapa hebat, betapa dahsyat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingin menutup sermon ini. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bersatu di dalam Tuhan. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini Kau telah mengangkat kami, dan kami percaya Kau telah meletakkan kami dan mengubah status kami menjadi orang benar, karena kami berlindung di balik ketaatan Yesus, kami berlindung di balik darah Yesus, dan kami siap untuk menerima banyak hal-hal baik di depan, kemenangan-kemenangan yang sudah Engkau sediakan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Cornerstone Jakarta telah melakukan ibadah on-site setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria Ed Sudirman lantai 5. Jadi setiap hari Jumat di gedung Atria Ed Sudirman lantai 5. Kita akan kembali lagi berkebaktian nanti di minggu kedua bulan Mei untuk yang hari Jumatnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin hadir, kita akan on-site lagi nanti di minggu kedua, Jumat kedua di bulan Mei. Nah, saya berharap kita dapat tetap terkoneksi dengan Cornerstone Jakarta. Follow IG kita, follow YouTube channel kita, dan share ke teman-teman untuk dapat belajar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.